Untuk bahan pertama yaitu kurang lebih 150 gram daging ayam sudah aku potong dadu, dan ini bagian dadanya ya. Kemudian 30 butir telur puyuh udah aku kupas dan juga direbus. Kemudian untuk bumbunya, 6 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 5 butir kemiri, 1 ruas jahe, kemudian setengah sendok makan ketumbar bubuk. Selanjutnya untuk bumbunya ini akan kita haluskan terlebih dahulu. Kalau kalian lagi males ngulek, boleh kok dihaluskan menggunakan blender ya guys. Jadi disesuaikan aja dengan kemampuan. Nah, ini sudah aku ulek kasar. Kemudian tambahkan kurang lebih 1 sendok teh merica bubuk. Lanjut tambahkan juga 1 sendok teh kunyit bubuk. Kalau nggak ada kunyit bubuk, boleh digantikan dengan 1 ruas kunyit. Selanjutnya akan kita haluskan kembali. Nah, bumbunya udah halus seperti ini aja, udah cukup. Kemudian kita akan tumis. Siapkan teflon dengan secukupnya aja minyak sayur. Kalau minyaknya udah panas, masukkan bumbu yang tadi udah kita ulek. Lanjut kita akan tumis menggunakan api cenderung kecil. Jangan lupa tambahkan juga 3 lembar daun jeruk. Kemudian kita akan tumis kembali sampai bumbunya ini matang atau sampai tercium harum. Kalau bumbunya udah harum, tandanya udah matang, kemudian masukkan potongan daging ayam. Dan ini kita masak kembali. Jangan ditambahkan air terlebih dahulu ya, biarkan daging ayamnya ini sampai keset ya guys. Ini mengurangi bau amis pada ayam. Selanjutnya, kalau daging ayamnya udah keset, kita masukkan kurang lebih 4 sendok makan kecap manis. Tambahkan juga 1 sendok makan saus tomat, 1 sendok makan saus tiram, kemudian kita akan aduk merata kembali. Kemudian tambahkan air, maaf nggak sempat kerikot. Selanjutnya kita tambahkan seasoning dulu. Untuk seasoningnya 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa. Dan kalau mau lebih kuat lagi boleh ditambahkan kaldu ayam. Untuk seasoning ini sesuai selera aja ya guys, jadi boleh dicek rasa dulu. Nah, setelah itu ini akan kita masukkan telur puyuh yang tadi sudah kita rebus. Kemudian ini akan kita masak kembali sampai airnya sedikit menyusut atau bumbu itu meresap pada ayam dan juga telurnya. Oh ya, karena beberapa bagian nggak sempat kerikot, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takaran bumbu, sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya. Jadi silakan kalian cek di sana. Nah, kira-kira seperti ini ya guys, barulah bisa matikan api kompornya. Lanjut kita akan pindahkan dulu ya ke piring saji. Setelah kita tuangkan ke piring saji, kita sisihkan dulu ya untuk bumbu mie ayam ini. Selanjutnya kita bikin olahan mie-nya dulu. Dan sudah aku siapkan mangkuk, kemudian masukkan kurang lebih setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh bawang putih bubuk, dan juga setengah sendok teh merica bubuk. Tambahkan 2 sendok teh saus tiram, kemudian 1 sendok teh kecap manis. Lanjut ini kita aduk merata dulu ya guys. Setelah semua bumbunya ini tercampur merata, barulah bisa kita masukkan mie olahan. Ini mie olahan ya, dan satu plastik itu aku beli dengan harga 10.000. Untuk mie olahan ini sudah aku rebus, bukan direbus ya guys, jadi dipanaskan aja di air mendidih seperti itu. Kemudian kita angkat dan tiriskan, karena kalau direbus nanti mie-nya itu hasilnya akan terlalu lembek. Nah, ini aku campur merata. Setelah mie-nya tercampur merata, kita pindahkan yuk ke beberapa cup yang sudah disediakan. Nah, inilah sudah aku pindahkan ke setiap cup, dan aku pakai cup dengan ukuran 350 ml. Kemudian tambahkan bumbu ayam dan juga telurnya. Untuk banyaknya sesuaikan aja selera.
Karena di sini aku mau jual dengan harga 6.000 dan 7.000 rupiah. Jadi secukupnya seperti ini ya, bisa diperhatikan. Untuk telurnya aku kasih 3 butir. Dan untuk menambah rasa nikmat dan juga segar, boleh ditambahkan dengan potongan buah mentimun. Nah, seperti ini ya guys. Jangan lupa tambahkan juga dengan jeruk limau. Ini itu memang wajib pakai karena tanpa jeruk limau rasanya itu benar-benar kurang. Kalau nggak ada jeruk limau boleh digantikan sama jeruk nipis. Nah, tampilannya seperti ini guys. Aku mau cobain dulu bagaimana rasanya. Untuk rasanya ini benar-benar enak banget, nggak kalah loh sama mie ayam kering ternama dengan bumbu sederhana, tapi dijamin loh rasanya benar-benar nikmat. Silahkan dicoba kalau nggak percaya. Dijamin pasti kalian ketagihan. Nah, resep ini cocok juga loh untuk ide jualan di kantin sekolah, di depan sekolah, atau bisa juga dijual online dari rumah. Kalau mau dijual dengan harga 10.000 bisa digantikan dengan tin wall ukuran 500 ml. Nah, satu tin wall yang aku pakai ini dijual dengan harga 6-7.000 rupiah. Atau bisa juga ya disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Untuk bahan utamanya yaitu cumi seberat 300 gram sudah aku cuci dengan bersih dan sudah aku lumuri menggunakan jeruk nipis. Kemudian kita langsung aja ke bahan bumbunya. Setengah bagian bawang bombay, kalau bawang bombaynya ukurannya kecil boleh pakai 1 ya guys. Kemudian 5 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 1 buah tomat, 5 buah cabai keriting atau boleh digantikan dengan cabai besar. Kemudian secukupnya aja cabai rawit, 1 ruas jahe, 1 batang serai dan 3 lembar daun jeruk. Untuk jahe dan juga serainya cukup digeprek aja. Kemudian kita akan iris dulu bawang bombay dan juga tomatnya. Oh ya guys, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, terima kasih ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan juga loncengnya ya, agar gak ketinggalan resep jualan menarik lainnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini untuk bawang bombaynya sudah aku iris-iris, kemudian akan kita uraikan seperti ini. Lanjut untuk tomatnya juga akan kita potong-potong. Untuk potongannya sendiri sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kemudian setelah tomatnya selesai kita potong, aku mau ambil 1 buah cabai keriting dan ini akan aku potong seperti ini. Oke guys, untuk bahan bumbunya ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan lanjut untuk bahan bumbu yang akan dihaluskan, yaitu cabai merah keriting, kemudian cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Kalau kalian lagi males blender, boleh juga kok dihaluskan menggunakan ulekan, jadi disesuaikan aja dengan kemampuan masing-masing. Nah, jangan lupa ya untuk di blender tambahkan secukupnya aja minyak goreng. Nah, inilah guys bumbu yang sudah selesai aku blender. Kemudian selanjutnya langsung aja kita tumis. Sudah aku siapkan teflon, nggak perlu pakai minyak goreng lagi ya, karena tadi sudah kita tambahkan minyak goreng. Kemudian kita akan tumis menggunakan api kecil. Jangan lupa diorak-arik agar nggak gosong dan matang merata. Setelah bumbunya ini setengah matang, barulah kita masukkan bahan bumbu yang tadi kita iris-iris. Selanjutnya ini akan kita tumis kembali sampai matang atau sampai tercium harum. Kalau bumbunya udah mateng, kemudian lanjut kita masukkan cumi yang tadi sudah kita marinasi menggunakan jeruk nipis. Lalu kita akan aduk merata dan ini akan kita masak. Untuk memasak cumi jangan terlalu lama ya guys, jadi cukup sebentar aja. Ini akan kita tumis kurang lebih 1 menit. Kemudian tambahkan air. Untuk airnya secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak. Kemudian tambahkan 2 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan saus tomat,
Kemudian 1 sendok makan saus cabai dan 2 sendok makan kecap manis. Oh ya guys, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takaran sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya. Jadi silahkan kalian cek di sana. Oke guys, kita lanjut untuk seasoningnya. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, dan 1 sendok teh kaldu ayam. Kemudian ini akan kita aduk merata kembali, dan jangan lupa ya apinya itu menggunakan api sedang. Setelah itu tuangkan kurang lebih 1 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan. Kemudian ini akan kita masak kembali kurang lebih 1 menit aja. Sebelum mematikan api kompor jangan lupa cek rasa terlebih dahulu. Apabila rasanya udah pas barulah bisa matikan api kompornya. Nah, ini masakan kita sudah selesai dan sudah aku pindahkan di piring saji. Untuk ide jualan boleh dijual hanya lauknya seperti ini aja, atau boleh juga dikemas menggunakan tin wol bersama nasi dan juga sayur. Sudah aku siapkan tin wol dengan ukuran 500 ml. Kemudian boleh ditambahkan garnish daun selada. Lanjut kita akan tambahkan nasi. Untuk nasinya aku pakai tin wol kemasan 300 ml. Kemudian ini akan kita kemas ya guys. Untuk kemasannya sendiri boleh menggunakan styrofoam juga. Disesuaikan dengan kreativitas masing-masing aja ya. Kemudian lanjut kita tambahkan cumi merconnya. Nah seperti ini. Setelah itu boleh juga kalian tambahkan sayuran, dan untuk sayurnya aku tambahkan kangkung saus tiram. Nah jadi seperti ini kemasan siap makan ya. Jadi sangat cocok banget untuk pekerja kantoran atau sangat cocok banget bagi yang mager masak. Nah kemasannya seperti ini guys. Untuk rasanya dijamin enak banget, cuminya pedas nampol. Tumis kangkung saus tiramnya juga enak, dan untuk sayurannya boleh digantikan dengan sayur yang lainnya. Disesuaikan aja dengan kreativitas kalian masing-masing. Per porsinya bisa dijual dengan harga 10-15 ribu rupiah, atau disesuaikan aja ya dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Karena tentunya di setiap daerah itu mempunyai harga yang sangat berbeda. Karena rasanya yang enak dan juga mengenyangkan, dijamin laris manis. Sangat cocok banget bagi kalian yang mau usaha dari rumah menambah penghasilan sambil mengurus keluarga tercinta. Oke guys, kita langsung ke bahan pertama. Dan sudah aku siapkan 6 batang sosis. Di sini aku pakai sosis ayam ya. Kemudian sosisnya ini akan aku potong kecil-kecil seperti ini. Setelah sosisnya selesai kita potong, selanjutnya akan kita goreng terlebih dahulu. Sudah aku siapkan teflon dengan secukupnya minyak sayur. Kalau minyaknya udah panas, kemudian lanjut kita goreng. Nah untuk minyaknya sendiri nggak usah terlalu banyak, sedikit aja. Dan jangan lupa ya digoreng pakai api kecil sambil diorak-arik. Kalau sosisnya udah kecoklatan, kemudian angkat dan tiriskan. Oke, untuk sosisnya kita sisihkan dulu. Kemudian selanjutnya masih memakai teflon yang sama dan sudah aku tuangkan minyak sayur secukupnya. Kemudian kita akan goreng 4 butir telur. Nah, jadi diorak-arik seperti ini ya guys. Selanjutnya ini akan kita masak kurang lebih 3-4 menit aja, nggak usah terlalu matang. Kalau telurnya udah setengah matang seperti ini akan kita sisihkan ke pinggir dulu. Selanjutnya sudah aku siapkan 4 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, dan secukupnya cabai rawit dan juga cabai keriting. Untuk semua bumbunya ini sudah aku cincang kasar.
Kemudian kita akan tumis untuk bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu. Jangan lupa ya diorak-arik agar matang merata. Kalau bawang merah dan juga bawang putihnya udah harum, selanjutnya masukkan cabai rawit dan juga cabai keritingnya. Kemudian ini kita akan tumis kembali. Tumis kurang lebih 2 menit aja ya guys, jangan terlalu lama. Kemudian selanjutnya kita akan masukkan sosis yang tadi sudah kita goreng. Tambahkan 1 sendok makan kecap manis, kemudian boleh ditambahkan 1 sendok makan saus cabai dan 1 sendok makan saus tomat. Tidak perlu ditambahkan seasoning lagi, cukup memakai kecap, saus cabai dan juga saus tomat. Nah, ini kita tumis kembali sampai tanah atau sampai matang. Setelah sudah dipastikan matang, kemudian ini akan kita sisihkan dulu. Kita langsung aja ke bahan berikutnya. Sudah aku siapkan air di sebuah wajan. Untuk wajannya aku pakai yang gede seperti ini. Kemudian masukkan 4 bungkus mie instan, dan aku memakai mie sedap ya, karena menurut aku mie sedap itu tidak terlalu mengembang. Jadi kalau dimakan itu rasanya kenyal. Tapi kalau kalian mau pakai mie yang lain juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Oke guys, ini lanjut kita rebus, dan untuk merebusnya sendiri nggak usah terlalu lama, cukup 2-3 menit aja. Kemudian angkat dan tiriskan. Nah, ini mie-nya sudah aku pindahkan ke sebuah mangkuk. Selanjutnya kita akan masukkan bumbunya. Nah, ini bumbunya dulu ya, untuk bawang gorengnya nggak perlu dimasukkan dulu, jadi cukup bumbunya aja. Kemudian setelah bumbunya masuk semua, ini kita aduk merata dulu. Kalau sudah tercampur merata, barulah boleh dimasukkan juga untuk bumbu yang lainnya, yaitu minyak sayur, kemudian saus dan juga kecap. Kemudian lanjut, setelah semuanya masuk, ini akan kita aduk merata. Nah, semua sudah tercampur merata. Supaya lebih awet, maksudnya tidak mudah basi, jadi akan aku goreng kembali. Dan supaya lebih enak lagi, aku tambahkan bumbu, yaitu 3 siung bawang putih dan juga 3 siung bawang merah yang udah dicincang kasar. Kemudian kita tumis sampai harum. Kalau bumbunya udah harum, kemudian masukkan mie yang sudah kita sediakan. Nah, untuk tahap ini sebenarnya mie-nya boleh digoreng lagi dengan bumbu atau boleh juga langsung disajikan. Kalau menurut aku lebih baik digoreng dulu kembali memakai bumbu agar rasanya lebih mantap lagi. Jangan lupa ini dibolak-balik agar matang merata. Setelah itu barulah matikan api kompornya. Nah, inilah mie yang sudah kita goreng tadi, sudah aku pindahkan ke mangkuk. Selanjutnya ini juga topping yang sudah kita masak, sudah aku pindahkan ke mangkuk juga, supaya kita bisa jual dengan harga murah, yaitu 5 ribuan aja. Untuk wadahnya menggunakan styrofoam. Dan styrofoamnya ini aku bagi menjadi 2 seperti ini ya guys. Selanjutnya kita akan masukkan mie-nya dulu. Kemudian barulah tambahkan topping. Untuk banyak toppingnya sesuaikan aja dengan harga jual di daerah kalian ya. Dan ini aku jual seharga 5 ribuan. Dan untuk mempermanis tampilan boleh ditambahkan pangsit goreng. Nah, jadi seperti ini guys. Gimana cara bikinnya, gampang banget bukan? Untuk jualan online, styrofoamnya ini tidak perlu dipotong seperti yang aku lakukan ya. Jadi boleh disesuaikan dengan kreativitas kalian masing-masing. Dan untuk toppingnya boleh digantikan sama kerupuk ikan atau topping yang lainnya. Per porsinya bisa dijual dengan harga 5 ribuan aja. Menurut aku untungnya udah banyak banget. Dan untuk rasanya dijamin ini enak banget. Bagi pecinta mie dan juga pecinta pedas yang nampol, ini wajib coba. Dengan tampilan yang menarik dan juga rasa yang enak,
ramah di kantong, dijamin pasti diserbu para pembeli. Bisa dijual di kantin sekolah, di depan sekolah, di gerobakan pinggir jalan, atau boleh juga dijual secara online dari rumah. Menurut aku ini sangat recommended banget. Untuk harga jual bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing. Masukkan 2 bungkus mie bulan. Nah, untuk harganya sendiri satu bungkusnya itu 6.500 ya teman-teman. Dan kita cukup memakai 2 bungkus aja untuk satu resep ini. Setelah semua minyak kita masukkan, lanjut kita akan rebus kurang lebih 10 menit atau sampai agak lunak ya. Jadi jangan terlalu lunak ya teman-teman. Setelah itu angkat dan tiriskan. Kemudian minyak sudah aku pindahkan ke sebuah mangkuk, dan di sini aku mau kasih tips supaya mie goreng itu nggak mudah basi. Jadi pada saat habis direbus tambahkan secukupnya aja minyak goreng. Kemudian aduk merata. Oke, kita ke bahan sayurannya dan sudah aku siapkan 2 buah wortel, sudah aku potong-potong memanjang seperti ini. Secukupnya aja sayur sawi sudah aku potong dan cuci dengan bersih juga. Oke, kita langsung aja ke bahan bumbunya. Untuk bumbunya itu cukup simpel banget. 7 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, dan lanjut kita akan haluskan menggunakan ulekan. Jangan lupa tambahkan sedikit aja garam agar nggak licin pada saat diulek seperti ini ya guys. Kalau kalian lagi males ngulek atau bikinnya dalam jumlah banyak, bumbunya boleh ditambahkan menjadi 2 kali lipat atau 2 resep ya. Nah, ini sudah dihaluskan. Kemudian sudah aku siapkan juga wajan dan secukupnya aja minyak sayur. Kalau minyaknya udah panas, kemudian kita masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Tumis menggunakan api kecil sambil diorak-arik sampai bumbunya harum. Kalau bumbunya udah harum, tandanya udah matang, kemudian masukkan 2 buah wortel yang tadi sudah kita potong memanjang. Selanjutnya tambahkan juga batang sayur sawi. Kemudian ini akan kita tumis terlebih dahulu. Jangan lupa ya, tambahkan sedikit aja air, jadi nggak usah terlalu banyak, sedikit aja. Kemudian kita akan tunggu sampai sedikit layu. Dan kalau sudah wortel dan batang sayur sawinya ini layu, barulah masukkan daun sayur sawinya. Kemudian kita tumis kembali sampai daunnya ini layu. Tambahkan 1 sendok teh merica bubuk. Untuk seasoningnya, tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa. Kemudian ini supaya lebih enak lagi akan saya tambahkan juga 1 sendok teh kaldu ayam. Masak kembali. Kira-kira sayurannya udah layu, kemudian barulah masukkan mie yang tadi sudah kita rebus. Lalu setelah itu kita aduk merata. Oh ya guys, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takaran sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judul. Jadi silahkan kalian cek di sana. Oke, kita lanjut lagi masak minyak. Ini sudah aku masukkan semuanya. Kemudian kita masak kembali menggunakan api kecil sambil terus diorak-arik agar minyak nggak gosong bagian bawah dan matang merata. Sebelum mematikan kompor, jangan lupa cek rasa terlebih dahulu. Kalau udah pas, barulah bisa matikan api kompornya. Oke guys, kita bikin untuk toppingnya sendiri. Kalau untuk toppingnya itu sesuai selera ya, karena aku mau simple. Jadi untuk topping aku cukup pakai 3 butir telur. Untuk seasoning aku pakai setengah sendok teh kaldu sapi, setengah sendok teh penyedap rasa, dan setengah sendok teh garam.
Kemudian ini akan kita kocok lepas dan siapkan teflon dengan secukupnya aja minyak sayur. Kalau minyaknya udah panas, kemudian lanjut kita akan goreng telurnya. Dan supaya hasilnya banyak, telurnya aku goreng menjadi 2 tahap ya. Untuk cara goreng telurnya seperti biasa, seperti kita menggoreng telur pada umumnya ya guys. Nah, jangan lupa dibalik agar matang merata dan gak gosong. Kemudian angkat dan tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai telurnya habis. Untuk telurnya sudah aku goreng semuanya. Kemudian lanjut kita akan potong-potong dan akan kita iris tipis-tipis seperti ini ya guys. Boleh diperhatikan pada video. Jadi disesuaikan aja ya dengan kreativitas masing-masing. Oh ya, untuk versi jualan mie yang lainnya dan topping ayam suwir nanti akan aku up di video berikutnya ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, inilah mie yang sudah selesai kita masak. Sudah aku pindahkan di piring saji. Ini boleh juga disajikan untuk ide menu sehari-hari di rumah. Dan untuk ide jualan sudah aku kemas menggunakan kemasan seperti ini. Dan kalau sudah siap semuanya kita kemas, jangan lupa tambahkan topping irisan telur. Untuk banyaknya sendiri disesuaikan dengan harga jual ya. Per cup ini bisa dijual dengan harga Rp10.000 atau disesuaikan aja ya dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Karena tentunya di setiap daerah itu mempunyai harga yang sangat berbeda. Agar lebih enak lagi dan tampilannya lebih menarik, tambahkan cabai. Untuk cabenya boleh pakai yang merah seperti yang aku pakai ini, atau boleh juga menggunakan cabai yang hijau. Nah, jangan lupa juga tambahkan 1 saset saus cabai atau boleh digantikan sama saus tomat. Oke guys, aku ambil 1 porsi dan mau icip-icip. Aku mau cobain yang original dulu tanpa menggunakan saus. Jangan lupa kita makan juga cabenya ya. Bagi pecinta pedas ini pasti bikin ngiler banget. Wow, rasanya bener-bener enak. Dan aku mau tambahin juga pakai saus. Bagaimana rasanya? Untuk rasanya ini juga gak kalah enak, dimakan original ataupun pakai saus sama-sama enak. Pokoknya wajib kalian coba di rumah atau recommended banget untuk ide jualan. Per porsi bisa dijual dengan harga Rp10.000. Menurut aku untungnya sudah banyak banget. Dan sajiannya satu ini cocok juga loh untuk menu sehari-hari di rumah, dijamin disukai keluarga tercinta. Oke baiklah, makasih ya yang sudah temenin aku bikin ide jualan hari ini. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu videoku kali ini, sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Salam sukses untuk kalian semuanya. Terima kasih, bye-bye.